Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Dulu dong buat kita. Para seluruh anak-anak sudah siap mendengarkan. Adik-adik, ini adalah orang di balik layar terjadinya pertemuan kita hari ini. Dan sekarang beliau ya di balik layar, ada di depan kita. Kita dengarkan nasihat beliau ya. Siap? Kita beri tepukan yang meriah untuk Bapak Kepala Sekolah SMP Purnama 2 Cilacap. Beliau Bapak Rasul Wijowasito. Terima kasih adik, kita berikan kesempatan buat beliau. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa samiul alim. Ila akhir ayat. Shadaqallahul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwasyami'ul basir. Ila akhir ayat. Shadaqallahul adzim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Sebelum kami lanjutkan, anak-anak hebat sekalian, di bawah bimbingan tuntunan Bapak Ibu guru hebat dari Sekolah Mitra SD se-Eksotik Cilacap atau yang berkenan memenuhi ajakan kami untuk bersama-sama hari ini, ada dua agenda, yaitu berkaitan dengan momentum Isra Mi'raj yang sekelumit tadi di awal kami sampaikan, dikaitkan dengan pelatihan self motivation dan super learning bersama narasumber handal dari Puja Sera, putra Jawa kelahiran Semenanjung Sumatera, tepatnya di Medan, yang sekarang tinggal di Yogyakarta.
Beliau adalah Mas Subur Putra Sanjana Sastra. Berikan tepukan yang meriah untuk beliau yang telah hadir. Yang telah hadir di tengah-tengah kita, membersamai kita selama hampir 2 jam. Nanti kita akan dimotivasi, kita akan di hipnoedukasi dan semacamnya dalam rangka untuk memulihkan kondisi daya tahan kita di dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas yang terkadang baru berlangsung berapa menit. Kita semuanya, terutama kalian semuanya, kami sering menyaksikan konsentrasinya sudah buyar. Hari ini akan dilatih untuk bagaimana melatih daya konsentrasi bersama Mas Subur Putra. Yang kami hormati beserta keluarga, karena alhamdulillah Mas Ali, keponakan Pak Asmun, alhamdulillah bisa membersamai ayahnya. Kemudian Ibu Subur Putra beserta putrinya tadi juga alhamdulillah sudah berada di pendopo Kabupaten tercinta, pendopo Wijaya Kusuma Sakti, kebanggaan Kabupaten Cilacap ini. Yang kami hormati saudara Dewan Sekolah beserta jajarannya, Bapak Ibu guru pendamping, dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Cilacap melalui PJ Bupati, melalui Sekretaris Daerah, dan juga Asisten Administrasi Umum, Kepala Bagian Umum beserta jajaran stafnya, bagian perencanaan dan keuangan, dan seluruh jajarannya di pemerintahan Kabupaten Cilacap yang telah memperkenankan kami keluarga besar SMP Purnama 2 Cilacap untuk mengadakan kegiatan hari ini, peringatan Isra Mi'raj yang dikaitkan dengan hipnoedukasi dan motivasi dalam motivasi dan super learning bersama narasumber trainer yang tadi kami sebutkan. Anak-anak hebat sekalian, pada kesempatan pertama tentu saja sebagai insan yang beriman, bertakwa, dan juga berpancasila, selayaknya kita panjatkan puji syukur kehadiran Ilahi Robi, karena atas limpahan karunia dan rahmahnya kita semuanya dipertemukan di tempat yang terhormat di pendopo Kabupaten Cilacap dalam suasana sehat, serta mensyukuri nikmat karunia lainnya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kita bisa merasakan nikmatnya kesehatan. Itu yang penting dan menjadi kebutuhan utama kita. Sekali lagi, marilah termasuk golongan orang yang pandai bersyukur. Selamat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Anak-anak sekalian, hari ini ada 2 agenda yang kami rangkai. Yang sedianya urian hikmah akan disampaikan tersendiri, tetapi dalam rangka untuk mempersimpel waktu, karena semuanya penting. Yang pertama adalah sebagai sarana untuk memperkuat keimanan kita melalui kajian ilmiah peristiwa yang sempat menghebohkan dunia barat, yaitu peristiwa Isra Mi'raj, dari sisi lain, dari sisi kajian lain yang barangkali adik-adikku semuanya, anak-anak hebat semuanya mungkin belum pernah dan belum sering mendengarkan. Kemudian yang kedua adalah self motivation dan super learning. Kita rangkai jadi satu, maka pada kesempatan sambutan pengarahan dan pengantar di acara ini kami sampaikan 2 hal. Untuk dari kami, terbiasa kami dari SMP Purnama 2 Cilacap sebagai simbol lambang lembaga yang selama ini telah membersamai adik-adik kakak-kakak kelas kalian sudah lama,
Walaupun Bapak Ibu gurunya silih berganti, namun percayalah bahwa di sana masih ada sosok Pak Rasmun yang hari ini seizin adik-adik semuanya, para hadirin semuanya, maafkan berdiri di depan kalian. Sebelum kami sampaikan sekelumit kajian ilmiah tentang fakta Isra Mi'raj, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan dikumpulkan kepada para pendamping, teman-teman panitia, mahasiswa yang akan mengumpulkan kalau membawa alat tulis, kalau tidak bisa secara lisan, dan hadiahnya cukup menarik di akhir sesi. Sebelum kami paparkan, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa arti kata Isra? Diam dulu, dengarkan, nanti jawabannya ditemukan di uraian yang akan Pak Rasmun sampaikan sebelumnya. Yang kedua, apa arti kata Mi'raj? Yang berikutnya, apa arti kata Subhanallah? Kemudian, apa arti kata Asra, Isra? Kemudian yang berikutnya, apa arti kata abdi? Yang berikutnya, kata Laila. Yang berikutnya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan yang terakhir adalah kata Mi'raj. Barang siapa yang bisa menjawab dari hampir 8 pertanyaan, lebih dari separuh dari pertanyaan-pertanyaan awal yang kami sampaikan, nanti berhak menghubungi Pak Rasmun untuk sekedar menerima reward atau penghargaan. Nanti adik-adik mahasiswa yang sedang ber-PPL di SMP Purnama 2 Cilacap bisa membantunya kalau yang tertarik. Mari kita dengarkan dengan seksama peristiwa maha dahsyat, maha hebat yang pernah menghebohkan dunia barat. Akan kami baca secara cepat, singkat, dan intinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mohon ridhonya, semoga kajian ilmiah yang kami sampaikan pada kesempatan ini bertepatan dengan momentum peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tanggal 27 Rajab malam tadi, dan hari ini adalah hari besar nasional. Mari kita ikuti dengan seksama dengan adik-adik menjawab pertanyaan apa yang tadi Pak Rasmun sampaikan. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat menakjubkan dan menggemparkan dunia waktu itu. Karena pada waktu itu belum terdapat peralatan-peralatan teknologi canggih dan modern, sehingga belum bisa dibuktikan dengan fakta dan kebenaran ilmiah. Peristiwa tersebut dianggap tidak ilmiah dan tidak logis atau tidak masuk akal. Selain itu juga karena pemikiran manusia biasa waktu itu belum sampai menyentuh hal yang sejauh itu. Dan Rasulullah SAW juga dianggap bermimpi saja. Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informatika, semua anggapan-anggapan yang tidak mempercayai adanya peristiwa tersebut sudah bisa ditepis dan dibantahkan. Isra Mi'raj merupakan perjalanan yang sangat luar biasa dan dahsyat. Isra yang artinya perjalanan Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem, yang masih berada dalam satu dimensi dengan menggunakan kecepatan cahaya yang kecepatannya sekitar kurang lebih 300.000 km per detik. Sedangkan Mi'raj artinya perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha dengan menaiki sebuah kendaraan yang bernama Buraq dan dengan pengawalan dari
dari malaikat Jibril dan beberapa malaikat lainnya. Tetapi malaikat-malaikat itu hanya bisa mengawal dan mengantarkan Rasulullah SAW sampai langit ke-7 saja. Karena malaikat-malaikat itu sudah tidak kuat lagi untuk menempuh perjalanan menuju ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu juga dikarenakan malaikat adalah makhluk dimensi 9 yang hanya bisa hidup maksimal di alam yang berdimensi 9 atau langit ke-7. Sedangkan Rasulullah melakukan perjalanan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu untuk bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Di samping perjalanan yang luar biasa yang menjembatani perjumpaan manusia bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah, peristiwa Isra Mi'raj dapat dipahami dengan menafsirkan surat Isra tersebut dengan ayat-ayat kauniyahnya yang berupa alam beserta sifat-sifatnya. Yang pertama, Subhanallah, Subhanalladzi, Maha Suci Allah. Cerita tentang Isra Mi'raj dimulai dengan kata Subhanalladzi. Kata pembuka ini memiliki arti yang mendalam. Kata Subhanallah diucapkan ketika seseorang berhadapan dengan sesuatu yang luar biasa. Dengan awal kalimat tersebut tersirat bahwa Allah akan bercerita tentang sesuatu yang luar biasa pada kalimat-kalimat berikutnya. Yang kedua, Asra, memperjalankan. Perjalanan Isra Mi'raj terjadi karena Allah yang memperjalankan. Perjalanan tersebut adalah perjalanan tercepat yang pernah ditempuh manusia. Karena kecepatannya diceritakan bahwa Rasulullah mengendarai buraq menuju Masjidil Aqsa berlanjut ke Sidratul Muntaha. Buraq berasal dari kata barqun yang artinya kilat cahaya. Dalam perjalanan tersebut memang Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril yang asal kejadian malaikat itu sendiri adalah dari cahaya. Karena asal kejadiannya dari cahaya, maka malaikat bergerak dengan kecepatan cahaya, yaitu 300.000 km per detik atau 8 kali keliling bumi per detik. Yang ketiga, abdihi, hambanya. Para ahli tafsir sepakat bahwa dengan menggunakan kata abdi memberikan isyarat bahwa perjalanan itu dilakukan Rasulullah sebagai manusia seutuhnya, jiwa dan badannya. Disinilah mulai muncul problem dalam menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj. Malaikat adalah makhluk cahaya yang badannya tersusun dari proton-proton yang sangat ringan. Karena itu tidak mengalami kendala untuk bergerak dengan kecepatan cahaya yang demikian tinggi. Akan tetapi Rasulullah adalah manusia. Badannya tersusun dari atom-atom kimiawi yang memiliki bobot yang terdiri dari gabungan organ-organ, dan organ-organ itu terdiri atas sel-sel yang tersusun dari partikel kecil yang bernama atom. Dan ternyata atom juga tersusun dari partikel subatomik seperti proton, elektron, neutron, dan lain sebagainya. Jika materi yang mempunyai bobot atau berat bergerak dengan kecepatan cahaya, dalam perhitungan fisika yang terjadi ada dua kemungkinan. Pertama, materi itu akan terbakar karena gesekan dengan atmosfer dengan sangat cepat. Atau kedua, materi itu akan bercerai-berai, terpisah-pisah menjadi partikel-partikel penyusunnya. Badan bercerai-berai menjadi organ-organ, menjadi sel-sel, atom dan partikel subatomik. Salah satu skenario rekonstruksi untuk mengatasi problem di atas adalah teori anihilasi. Teori ini mengatakan bahwa setiap materi atau zat memiliki antimateri, dan jika materi dipertemukan atau direaksikan dengan antimaterinya, maka kedua partikel tersebut bakal lenyap berubah menjadi seberkas cahaya atau sinar gamma. Teori ini digunakan untuk menjelaskan proses perjalanan Rasulullah pada etape pertama ini. Agar Rasulullah dapat mengikuti kecepatan Jibril, maka badan wadah Rasulullah diubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi badan cahaya.
Tafsir yang keempat, Laila, pada malam hari. Perjalanan cahaya itu dilakukan pada malam hari karena cahaya membutuhkan media yang bernama kegelapan atau keadaan gelap. Pendengaran pada malam hari juga menjadi lebih tajam daripada siang hari karena suara malam hari tidak mengalami interferensi atau gangguan gelombang yang terlalu besar sehingga terdengar jernih. Dalam kesunyian malam, suara di kejauhan pun bisa terdengar jelas. Yang selanjutnya adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Allah memilihkan perjalanan itu dari masjid ke masjid karena masjid adalah tempat yang banyak menyimpan energi positif. Masjid adalah tempat yang menampung umat untuk beribadah. Masjidil Haram menjadi tempat beribadah semenjak dibangun Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dan Masjidil Aqsa meskipun pada waktu itu hanya berupa sisa fondasi, dulunya adalah bekas Masjid Nabi Sulaiman atau dikenal dengan Solomon Temple. Di sekeliling antara kedua tempat itu adalah tempat yang diberkahi sebagai asal mula peradaban umat manusia. Yang terakhir, tafsir kata Mi'raj, perjalanan menembus batas-batas langit. Langit dalam Al-Quran adalah kata yang sering disebut dengan bentuk tunggal sama. Misalnya inna fi khalqis samai wal ardi, atau bentuk jamak samawat. Misalnya sab'a samawat. Terdapat pada ayat yang menyebutkan tentang 7 langit dan 7 bumi, disebutkan dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 12. Atau 7 langit yang bertumpuk-tumpuk atau berlapis-lapis, disebutkan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 3. Atau kata langit yang digunakan untuk menggambarkan lapisan-lapisan atmosfer bumi, disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 29 dan Ar-Rum ayat 48. Namun yang dimaksudkan Mi'raj bukanlah sekedar perjalanan ke angkasa bumi melewati lapisan-lapisan atmosfer, sebab jika manusia berpijak dari bumi ke angkasa menembus bintang-bintang sejauh apapun, sesungguhnya dia masih berada pada langit pertama, yaitu langit dunia, disebutkan dalam Al-Mulk ayat 5. Padahal Allah menciptakan 7 langit, lalu di manakah langit kedua sampai langit ke-7 berada? Jika kita memahami dengan seksama, dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 38, lalu disebutkan dalam Al-Jin ayat 8 dan Quran surat An-Naba ayat 18-19, akan kita dapatkan gambaran bahwa ke-7 langit tersebut letaknya berdampingan, akan tetapi tidak bisa ditembus karena perbedaan dimensi. 7 langit tersebut adalah 7 alam hidup berdampingan dengan perbedaan dimensional. Langit pertama adalah ruang dimensi 3, punya luas dan ketebalan, dihuni oleh manusia. Bumi, planet, tata surya, matahari, bintang-bintang, galaksi, dan segala susunan putaran yang kita saksikan adalah pada langit pertama atau langit kedua, langit dunia. Langit kedua adalah ruang yang berdimensi 4, dihuni oleh bangsa jin dan makhluk yang berdimensi 4 lainnya. Langit kedua tersusun atas langit pertama dan langit kedua. Langit ketiga adalah ruang berdimensi 5 yang di dalamnya dihuni oleh arwah orang-orang yang sudah meninggal. Langit ketiga tersusun atas langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Langit keempat sampai ketujuh memiliki gambaran yang sama, tersusun dari langit-langit sebelumnya. Dan dari langit-langit sebelumnya, begitu seterusnya hingga langit ketujuh yang memiliki ruang berdimensi 9. Rasulullah melakukan perjalanan sampai langit ketujuh yang mempunyai ruang dimensi 9. Ruang yang lebih tinggi dimensinya mengandung di dalamnya dimensi-dimensi yang ada di bawahnya. Sebagaimana di dalam volume yang berdimensi 3, di dalamnya terkandung luas yang berdimensi 2. Luas berdimensi 2 terdiri atas jajaran garis-garis dan garis-garis terdiri atas jajaran titik-titik. Karena telah berada pada dimensi yang paling tinggi, maka Rasulullah menyaksikan dengan jelas segala tata peradaban yang berada mulai langit pertama sampai langit ke-7. Itulah yang menyebabkan Rasulullah dapat
dan masa yang akan datang. Karena Rasulullah telah mencapai perjalanan di luar lingkar ruang dan waktu yang ada pada langit pertama dan langit dunia. Semua yang ada pada lingkar langit pertama sampai langit ke-6 sudah terangkum ketika Rasulullah sampai langit ke-7 yang berdimensi 9. Dari semua fakta-fakta ilmiah di atas, masihkah kita ragu dengan kebenaran peristiwa Isra Mi'raj tersebut? Jika kita masih meragukannya, maka selayaknya kita manusia yang hidup di zaman dahulu, yang belum tersentuh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Demikian untuk uraian hikmah Isra Mi'raj, terutama bagi yang non-muslim. Yang non-muslim, karena ini adalah fakta ilmiah dan bisa dikaji kebenaran ilmiahnya, semoga bisa menambah keyakinan kita masing-masing. Anak-anak hebat semuanya, sebelum kami akhiri, 2 tahun lebih kita mengalami masa yang namanya pancaroba yang tidak menentu dengan adanya wabah virus COVID-19. Adanya wabah pandemi 19 ini diyakini bahwa banyak hal yang berubah. Itu nanti akan dikupas tuntas melalui pelatihan self motivasi dan super learning. Adanya adaptif, cepat menyesuaikan dengan keadaan yang sebelumnya tidak terduga-duga. Pelajaran yang tadinya berlangsung secara tatap muka hampir 2 tahun disajikan secara daring atau online. Kemudian banyak peristiwa-peristiwa yang lain, termasuk hilangnya sejumlah tatanan kehidupan, termasuk hormatnya kepada guru, takdirnya kepada guru, unggah-ungguh dan tata keramanya. Ini menjadi keprihatinan kita semuanya. Dan yang terpenting adalah bagaimana daya konsentrasi anak-anak hebat di dalam mengikuti kegiatan intrakurikuler di dalam kelas bersama Bapak Ibu guru hebat di pangkalan pendidikan masing-masing. Itu nanti akan dikupas tuntas melalui self motivation dan super learning. Maka kami mohon ikuti dengan seksama dan dengan bismillahirrahmanirrahim pelatihan self motivation dan super learning bersama narasumber hebat Mas Subur Putra Sarjana Sastra dari Yogyakarta. Pagi hari ini kami nyatakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian sambutan pengantar sekaligus satu sesi sudah terselesaikan, yaitu kajian Isra Mi'raj dari fakta ilmiah yang ada yang pernah menggemparkan dunia barat. Sekali lagi semoga menambah keyakinan kita yang hadir pada hari ini. Cukup sekian kata sambutan pengantar dari kami. Sebelum kami akhiri, biasa untuk siswa-siswi SMP Purnama 2 Cilacap, tolong fokus perhatian sebelum kami meninggalkan mimbar ini. Kami pakaikan SMP Purnama 2 Cilacap. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.